La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Setiap nabi yang datang, demikian juga penghulu para anbiya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut para nabi datang dengan satu kalimat yang sama, dakwah yang sama. Wahai manusia, yakinilah la ilaha illallah, kalian akan sukses. Hiduplah dengan mengikuti kehendak Allah, hiduplah dengan menjalankan aturan Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kesuksesan yang sebenarnya. Di akhirat pasti Allah Ta'ala akan berikan kehidupan yang indah abadi selamanya. Dan Allah Ta'ala juga akan berikan kehidupan yang nikmat, yang nyaman, dan penuh ketenangan dalam dunia. Setiap Nabi alaihissalam yang datang ke muka bumi ini, pesan itulah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu misi risalahnya. Bagaimana setiap orang yang didatangi, setiap orang dari kaum mereka tidak tertipu dengan dunia, tapi mereka membuat persiapan untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai membuat hubungan khusus dengan benda-benda di dunia. Jangan sampai menjadikan benda dunia sebagai medan usaha yang sebenarnya. Jangan sampai kehidupan dunia menjadi target kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terangkan dalam Al-Quranul Karim berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala gagalkan kehidupan mereka. Mereka terbuka matanya setelah kematian datang, tapi kesadaran yang tidak ada gunanya. Bagaimana Qarun yang menganggap bahwa dengan kekayaan dia akan bahagia. Allah Ta'ala binasakan hidupnya di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana Fir'aun yang menganggap bahwa kekuasaan adalah segala-galanya. Allah Ta'ala hinakan di tengah-tengah kerajaannya di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana kaum Syuaib yang menganggap bahwa perdagangan adalah segala-galanya. Allah Ta'ala gagalkan mereka, hancurkan mereka di tengah perdagangan mereka di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana kaum Samud, mereka menganggap bahwa teknologi, arsitek adalah segala-galanya, maka Allah Ta'ala hancurkan mereka di tengah kemajuan teknologi mereka di dunia sebelum di akhirat. Kaum Sabah yang bangga dengan planning mereka, dengan persawahan, dengan pengairan irigasi mereka sibuk di situ sampai lupa pada aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gagalkan planning mereka. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka bersama dengan kemajuan sawah ladang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan kisah-kisah kaum terdahulu ini semua pada umat ini, supaya umat ini mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Jangan sampai kejadian yang sama menimpa umat ini. Ucapan Nabi alaihi wasallam dan juga dakwah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang hari ini tidak ada lagi di lidah-lidah umat Islam. Bahwa kebahagiaan adalah dengan taat pada Allah Ta'ala itu pun hilang dari pembicaraan. Orang Islam sendiri mengatakan masalah akan beres kalau kita punya kekuasaan, masalah akan beres kalau kita pegang jabatan, masalah akan beres kalau kita punya harta, masalah akan beres kalau pertanian maju, masalah akan beres kalau pendidikan maju, masalah akan beres kalau perkebunan maju, masalah akan beres kalau ekonomi maju, dan berbagai macam perkataan yang tidak ada contohnya sama sekali dari para anbiya alaihi salatu wassalam. Perkataan-perkataan palsu dan dusta yang tidak mungkin ada buktinya. Hal yang mulia, para anbiya alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajarkan itu. Yang diajarkan oleh anbiya alaihi salatu wassalam bahwa perdagangan, ekonomi, kekuasaan, kursi, jabatan, kerajaan, semuanya tidak berpengaruh apa-apa. Semua yang bersih adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Orang-orang kafir Mekah pun, yang disebut kafir Quraisy, mereka pun meyakini Allah. Mereka pun beriman pada Allah Ta'ala juga. Al-Quran menceritakan itu semua. Katakan pada mereka, tanyakan pada mereka, siapakah yang memberikan rizki pada malam dan siang hari pada kalian? Siapa yang melihara malam hari, yang memelihara alam semesta, mengatur semuanya? Mereka mengatakan fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Mereka percaya memang Allah, tapi untuk keperluan mereka buat berhala yang berbeda-beda. Untuk keperluan air ada berhalanya, untuk keperluan anak ada berhalanya, untuk keperluan yang lainnya ada berhalanya lagi. Sehingga untuk setiap keperluan mereka datang pada berhala-berhala itu dengan keyakinan bahwa berhala itulah yang menyelesaikan masalah mereka. Kalau ditanya, mereka yakin adanya Allah, tapi perlu ada berhala untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hari ini memang umat Islam tidak menyembah berhala, naudzubillah, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tapi keyakinan pada selain Allah telah merasuk dalam hati. Pedagang yakin dengan perdagangannya, pemerintah yakin dengan pemerintah,
yakin dengan pemerintahannya. Orang yang punya jabatan yakin dengan jabatannya. Orang yang menjadi karyawan yakin dengan kepegawaiannya. Hampir rata-rata yakin bahwasanya Allah telah masuk dalam hati. Kalau tidak ini bagaimana? Kalau tidak ini bagaimana? Kalau tidak ini bagaimana? Ditanya siapa yang menjalankan ini semua? Ya memang betul sih. Allah yang ngasih, tapi kan. Allah yang ngasih isi, tapi kan. Allah yang mengatur, tapi kan. Tapi ini apa maknanya? Tapi ini adalah perusak keyakinan. Tapi ini perusak keyakinan. Tapi masuk dalam hati kita seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu tanpa benda-benda itu semua. Padahal Allah adalah wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala adalah zat tunggal yang tidak bersekutu baginya. Maka perlu kita bersihkan, kita usahakan keluarkan keyakinan ini dari hati kita. Karena tidak adanya keimanan yang masuk dalam hati, maka perbuatan amalan yang dikerjakan umat Islam pun tidak beda jauh yang dikerjakan orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya nanti tatkala iman diusahakan, iman masuk dalam hati, keyakinan pada Allah Ta'ala menyatu dengan hatinya dan dia atur kehidupannya sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Maka seorang muslim ini dia mungkin seorang pedagang, tapi dalam perdagangnya dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakinnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam perdagangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan ketenangan padanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bahagiakan dia. Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan padanya. Sehingga orang-orang kafir yang berdagang pun melihat, ini sama berdagangnya dengan kita, tapi kenapa beda kehidupannya? Tiap hari nampak kesuksesan dalam kehidupannya, ketenangan, ketenteraman. Padahal kita sama berdagang, dia berdagang, saya berdagang. Kenapa dia beda dengan saya? Maka orang-orang kafir yang asalnya menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka mau tidak mau terpaksa akan datang pada pedagang muslim ini. Dia akan bertanya, kenapa kamu berdagang sama dengan saya, tapi kehidupanmu beda dengan saya? Saya dalam kegelisahan, dalam ketakutan, kamu dalam ketenangan, dalam ketenteraman, dalam keamanan. Nampak kesuksesan selalu menyelimuti kehidupanmu. Apa rahasianya sebenarnya? Maka pedagang muslim yang telah mengatur hidupnya, perdagangnya sesuai dengan aturan Allah Ta'ala yang dengan tenang, dia akan menjawab. Itu sudah ada pemberitahuannya tiap hari. Tiap hari dari masjid kami ada seruan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah seruan pada kesuksesan yang kami dapatkan. Ikuti Allah, yakini Allah, berimanlah pada Allah, atur kehidupan sesuai dengan aturan Allah. Maka kehidupan yang sukses, yang tenang, yang aman, tentram, yang kalian lihat dalam diri kami akan kalian dapatkan pula. Hadirin yang mulia, setelah iman masuk dalam hati seorang muslim, ajaran agama dijalankan, aturan Allah Ta'ala diamalkan, maka dia berdagang, perdagangannya pun jadi asal hidayah bagi orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. और कहां से जा रहे हो? हमारे इंडोनेशिया की तारीफ उठा के देखो, इंडोनेशिया में ईमान आए कैसे है? मुसलमान ताजिरों की ईमानदारी की तिजारत और इंडोनेशिया के Subhanallah